Halo Sobat Sipanin Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum saya beristirahat setelah menonton Timnas Indonesia yang Alhamdulillah ya akhirnya bisa menang dengan skor yang sama 0-6 di markas Brunei, sehingga agregat menjadi 12-0 dan membuat Indonesia lolos ke ronde kedua babak kualifikasi Piala Dunia dan akan satu grup dengan Irak, Vietnam dan juga Filipina. Jadi kita doakan saja semoga jalan Indonesia menuju Piala Dunia ini bisa mulus ya, dan timnas Indonesia bisa membuat sejarah ya, karena di skuad timnas saat ini kita diisi pemain ya bisa dibilang bintang 2 dan bintang 3 lah ya. Banyak pemain keturunan yang membela timnas, tentu pemain-pemain yang berkualitas ya, seperti Alkan Bagot, kemudian Sain Patinama, Sandy Walsh ya. Jadi ada harapan lah untuk timnas bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia tahun ini ya, dan juga ya di tahun depan di Januari timnas Indonesia akan bermain di Piala Asia. Jadi semoga timnas Indonesia bisa meraih prestasi terbaik ya di bawah asuhan Coach Sintayong. Oke, kita bahas beberapa kabar update terbaru tentang tim kesayangan kita ya, The Blues Chelsea, di video kali ini, dimana ini berita saya ambil dari Ben Jacobs ya. Dia menuliskan Stoll mengkonfirmasi bahwa mereka telah setuju untuk menjual sebagian besar situs Fulham kami kepada grup kepemilikan Chelsea Football Club. Chelsea akan membeli 1,2 hektar dengan harga sekitar 80 juta pounds. Dan Stoll mengatakan mereka memperkirakan ya, kompetisi akan berlangsung pada awal tahun 2024. Ya, jadi kemungkinan besar The Blues ini akan merehab ya, akan merehab stadion Stamford Bridge ya, karena menurut saya memang secara secara kualitas mungkin ya, Stamford Bridge ini sudah tertinggal dari stadion-stadion lain yang ada atau yang dimiliki oleh tim Premier League. Misal Arsenal dengan Emirates Stadiumnya, kemudian Spurs dengan Tottenham Stadium ya, Manchester City dengan Etihad Stadiumnya. Jadi tentu The Blues ini ya sudah sedikit tertinggal lah dibanding rival-rival kita yang sudah terlebih dulu ya melakukan rehab ataupun membangun stadion baru. Liverpool juga ya sudah selesai ya merehab stadionnya, dan tentu ini bukan perkara yang mudah ya untuk merehab Stamford Bridge, karena tentunya The Blues harus punya opsi ini ya, ketika kita bermain home ya, kita harus punya kandang. Dan kabar dari Nisar Kinsella ya, kabar dari Nisar Kinsella bahwa Wembley Stadion ya dan Twickenham menjadi pilihan jika Chelsea harus pindah ya. Rencananya setidaknya membangun arena berkapasitas 55.000 kursi ya. Jadi saat ini Stamford Bridge itu berkapasitas 40.000 kursi ya, sehingga jika nanti jadi direhab ya, kemungkinan besar akan dibangun 55.000 kursi. Jadi tambahannya itu sekitar 15.000 kursi ya. Dan pertanyaan pun muncul, kira-kira opsi yang mana yang harus kita pakai ya ketika kita tanding sebagai tuan rumah, apakah Wembley atau Twickenham ya. Twickenham ini adalah markas tim rugby Inggris ya,
Kemudian sementara Wembley ya tentu semua tahu ini adalah stadion yang sering dipakai berlaga oleh timnas Inggris, kemudian yang selalu dipakai ketika final Piala FA. Ya, jadi menurut saya Wembley lebih layak lah untuk The Blues, lebih strategis karena ya tentu Wembley ya bisa dibilang punya kapasitas besar ketimbang kita bermain di Twickenham ya, markas tim rugby itu ya tentu akan ada protes ya dari sebagian fans rugby mungkin ya, sehingga ya kita tetap harus membatasi jumlah penonton karena itu bukanlah stadion khusus sepak bola ya, tetapi Wembley tentu akan menjadi rumah yang nyaman untuk skuad The Blues ya, karena dari kabar yang beredar andaikan Chelsea ini jadi merehab Stamford Bridge, kemungkinan besar selesainya di tahun 2030 ya, jadi cukup lama dan kemungkinan proyek itu akan dimulai tahun 2024 ya, jadi belum ada perencanaan sampai saat ini. Dan kalau saya melihat gambar ya, ini kalau ada kesempatan saya akan tampilkan gambarnya ya, kondisi atau situasi lahan yang diakuisisi oleh Chelsea. Gambar yang saya ambil dari sumber Daily Mail ya. Ada lahan 1 dan juga lahan 2. Lahan 1 ini adalah lahan yang akan diambil alih oleh The Blues. Kemudian lahan 2 adalah lahan untuk memperluas ya lokasi dari Stamford Bridge. Jadi kemungkinan Stamford Bridge akan direhab ya dengan waktu yang cukup lama ya, tetapi ada sebagian fans yang mengatakan kenapa kita tidak mengikuti cara Liverpool ketika mereka merehab stadion ya, dimana Liverpool ini tetap bermain di laga home ya, itu tetap di Anfield ya, tetapi pembangunan stadion juga tetap berjalan ya. Ini adalah opsi yang diinginkan sebagian fans The Blues tentunya ya, karena ya ketika kita mengungsi istilahnya ya, mengungsi memakai stadion lain, tentu auranya akan berbeda ya ketika The Blues ya, jika dibandingkan The Blues tanding di Stamford Bridge ya, tentu sangat berbeda ya atmosfer pertandingannya. Oke. Kemudian kita ke kabar seputar pemain yang sudah siap nih bermain atau menjadi starting line up di laga menghadapi Arsenal. Ada pemain yang sudah kembali dari cedera, ada Reece James, kemudian Benoit Badiashile, dan juga Malo Gusto ya, karena Malo Gusto ini kan bukan karena cedera ya, tetapi karena sanksi kartu merah ketika menghadapi Aston Villa. Kemudian ada Christopher Nkunku ya, jadi ya seperti yang saya bahas di video sebelumnya, Christopher Nkunku ini masih agak lama untuk kembali ke skuad The Blues karena dia harus mengembalikan kebugaran fisiknya. Jadi kemungkinan besar Christopher Nkunku itu bisa bermain di akhir November atau awal Desember. Kemudian ada Benoit Badiashile. Ya, Benoit Badiashile ini sudah ikut latihan, tetapi tentunya dia akan bermain secara bertahap. Ya, dan ada kabar juga bahwa Axel Disasi ini diragukan untuk tampil ketika berhadapan dengan The Gunners Arsenal di tanggal 21 nanti karena cedera paha ya bagian depan. Tetapi kita doakan semoga Axel Disasi ini bisa segera fit sebelum laga menghadapi Arsenal. Ya. Kemudian Reece James ya, Reece James ini bisa dibilang sudah fit dan siap untuk bermain di laga versus Arsenal ya. Banyak fans yang berharap dia kembali, tetapi secara pribadi menurut saya ya
terlalu berisiko memainkan Reece James di laga menghadapi Arsenal karena dia baru pulih dan absen sudah cukup lama ya. Terakhir kali dia bermain itu di laga menghadapi Liverpool ya. Jadi menurut saya tidak realistis ya, tidak rasional ketika Reece James dipaksa untuk turun sejak menit awal di laga menghadapi Arsenal ya. Apalagi di sisi kiri penyerangan Arsenal itu ada Gabriel Martinelli ya, pemain yang punya kecepatan ya. Menurut saya ya, pemain ini adalah Michael Mudryk yang sudah terupgrade ya, kontrolnya sudah bagus, kemudian dribblenya sudah oke ya, dibanding beberapa tahun yang lalu ya. Jadi terlalu beresiko memainkan Reece James di posisi fullback kanan di laga menghadapi Arsenal ya. Saya lebih memilih Malo Gusto yang mengisi posisi fullback kanan ya, karena pemain ini sangat overpower ketika bertahan dan bagus ketika menyerang. Oke, kita ke kabar selanjutnya, di mana The Blues saat ini sedang mengincar ya bek muda asal Pantai Gading ya. Namanya adalah Ousmane Diomande ya. Pemain ini sudah menjadi bagian penting dari Sporting Lisbon ya. Di musim ini dia sudah bermain 8 kali sebagai pemain starter bersama Sporting Lisbon dan membawa Sporting Lisbon saat ini berada di puncak klasemen Liga Portugal. Dan luar biasanya Sporting Lisbon di bawahnya tidak terkalahkan ya, di 8 pertandingan awal, 7 kemenangan dan 1 hasil imbang. Kemudian dia juga sudah mencetak 1 gol dan 1 assist di Liga Portugal. Kemudian di Liga Eropa ya, dia juga sudah mencetak 1 gol ya, dan membawa Sporting Lisbon meraih 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Tetapi sayangnya ya, di laga terakhirnya bersama Sporting Lisbon ya di Liga Portugal dia mendapatkan kartu merah ya. Tetapi Sporting Lisbon akhirnya bisa meraih kemenangan di laga itu dengan skor 2-1 ya. Jadi kalau saya melihat Ousmane Diomande ini ya, gaya bermainnya seperti Antonio Rudiger ya. Jadi menurut saya jika The Blues berhasil mendatangkan pemain ini, tentu ini menjadi penandatanganan yang luar biasa ya. Pemain muda yang punya talenta dan ya punya kualitas lah. Karena kalau saya melihat kelebihan dari pemain ini ya, pertama dia punya kecepatan, kemudian dia punya intercept yang bagus ya, duel udara yang oke ya. Jadi the next Rudiger lah. Semoga The Blues bisa mendatangkan pemain ini ya, karena saat ini kita sangat butuh pemain belakang ya. Wesley Fofana masih cedera, kemudian Trevoh Chalobah akan dijual Januari nanti ya. Ben Chilwell cedera, Benoit Badiashile belum fit, kemudian Axel Disasi juga saat ini sedang bermasalah dengan pahanya ya. Reece James juga ya bisa dibilang langganan BPJS. Jadi ya tentu The Blues harus mendatangkan pemain belakang yang berkualitas ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.